Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti yang sudah Ibu rencanakan ya, Ibu akan melakukan coaching ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya nilai untuk Ibu ketika Ibu melakukan coaching ya. Iya Ibu silakan. Untuk yang pertama, saya ingin tanya kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, lalu hadir penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu. Bagus, Ibu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya? Iya. Tadi yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Ibu. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang akan Ibu khususkan atau lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Iya, yang akan spesifik saya kembangkan mungkin kehadiran penuh ya Bu, dan juga mendengarkan aktif seperti itu. Berarti Ya. kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Iya. ya Bu ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Indikator ketercapaiannya yaitu ketika coach ya nanti mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coach juga bisa membuat rencana atau langkah-langkah untuk perbaikan terhadap permasalahannya seperti itu. Berarti Ibu ingin mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang coach hadapi begitu ya? Iya betul Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya, dan Ibu semoga mendapatkan apa yang indikator Ibu harapkan. Baik-baik kan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Ya, gimana di sekolahnya? Apakah hari-harinya aman? Aman Bu, walaupun ada sedikit masalah. Oh begitu, iya. Oke, jadi pada hari ini kita akan membicarakan terkait apa Bu, masalah Ibu ya? Iya, permasalahan saya Bu, kebetulan ini permasalahannya tentang kesadaran anak dalam membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Oh begitu, jadi fokus kita yang akan dibicarakan pada hari ini terkait permasalahan sampah itu ya Bu ya? Iya, betul. Baik, iya. Nah, tujuan yang ingin Ibu capai pada coaching kita hari ini apa? Tujuan yang ingin saya capai itu yaitu saya ingin memberikan pemahaman dan menyadarkan siswa untuk membuang sampah itu sesuai dengan jenisnya. Seperti itu. Oh iya, baik. Coba Ibu ceritakan gitu, kenapa sih kok bisa gitu kondisi siswa di sekolah Ibu gitu tidak bisa membuang sampah sesuai jenisnya gitu? Apa penyebabnya sampai saat ini yang Ibu ketahui seperti itu? Ya, baiklah Ibu. Jadi permasalahannya itu di sini sebetulnya saya dan juga rekan-rekan di sekolah itu sudah memberikan sosialisasi kepada siswa. Akan tetapi kesadaran mereka untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya itu masih kurang gitu. Kemudian ketika saya melihat siswa itu membuang sampah tidak sesuai dengan jenisnya, mereka membuang sampah organik malah disatukan dengan anorganik seperti itu. Baik, ya, jadi Ibu sudah mencoba mengatasi ya Bu ya dengan hal tersebut. Lalu apakah ada langkah lain atau rencana yang akan Ibu lakukan gitu supaya anak lebih sadar gitu untuk bisa memilah sampah gitu, membuang sampah kepada tempatnya sesuai dengan hari dan jenisnya seperti itu? Ya, apa ya akan saya lakukan dulu untuk selanjutnya setelah memberikan sosialisasi itu, kemudian mungkin saya beserta rekan tim itu akan selalu mengingatkan peserta didik atau siswa di sekolah saya ketika mereka itu membuang sampah itu ketika sampah organik, nanti kita akan giring mereka dan juga memberikan contoh ketika sampah organik itu harus di tempat sampah yang organik, kemudian anorganik di tempat sampah yang anorganik, dan di situ akan berlangsung secara terus menerus itu, karena ketika diingatkan anak tersebut mungkin akan semakin lama semakin ingat dan dia juga akan semakin paham gitu. Itu mungkin langkah yang selanjutnya akan saya lakukan. Kemudian yang kedua itu yaitu saya juga akan selalu memberikan sosialisasi di kelas-kelas itu agar mereka itu paham dengan jenis-jenis sampah. Baik ya, sangat bagus ya langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan seperti itu. Lalu saya ingin tahu Ibu kapan Ibu akan memulai gitu melakukan sosialisasi tersebut gitu.
selanjutnya itu saya bersama rekan-rekan dan juga bersama orang tua ya Bu ya akan terus menerus mengingatkan anak-anak dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pemahaman atau sosialisasi tentang pemahaman jenis-jenis sampah terhadap siswa itu seperti itu. Oke, baik. Nah, dari obrolan kita ini ya Bu ya, lalu apa yang sudah Ibu dapatkan dari coaching kita ini? Ya, yang sudah saya dapatkan pada coaching kita hari ini ya Bu ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya tadi sampaikan kepada Ibu dan juga mudah-mudahan kedepannya saya bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan-rekan saya dan juga orang tua siswa. Iya, oke, bagus sekali ya Bu ya. Apa yang tadi Ibu sampaikan sangat bagus ya. Dan sebetulnya tanpa Ibu sadari ya Bu ya, tadi dari coaching kita ini Ibu Siti telah menemukan sendiri gitu ya langkah-langkah yang harus Ibu Siti lakukan terkait dengan permasalahan tadi yang Ibu Siti sedang alami gitu ya, sedang apa berkecamuk di ya pikiran Ibu Siti ya. Semoga apa yang akan Ibu Siti lakukan langkah-langkah selanjutnya bisa berhasil dengan baik ya Bu ya. Dan nanti juga saya ingin tahu Ibu bagaimana setelah Ibu melakukan sosialisasi, saya ingin mengetahui gitu tindakan Ibu apakah berhasil sesuai rencana atau tidak. Nanti kabari saya selanjutnya ya Bu ya. Iya, baiklah. Oke, sukses selalu ya Bu Siti. Iya, terima kasih. Semoga segala harapan yang Ibu Siti inginkan dapat tercapai. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya ya Bu ya. Mohon maaf mengganggu dan mudah-mudahan dari kesempatan kita bisa bertemu lagi dan berdiskusi lagi. Amin ya. Bu Penny, gimana tadi coachingnya dengan kunci Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, tadi saya telah melaksanakan proses coaching dengan baik Ibu. Baiklah, setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk memahami indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi coaching kita gitu? Ya baik Bu, tadi saya sudah mencoba ya Bu ya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya tadi sehingga saya bisa lebih mudah menangkap kata kunci yang diucapkan atau diutarakan oleh coach saya seperti itu. Oke, baik Bu, sudah baik pemahaman dari Ibu. Selanjutnya, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi coaching kali ini Bu? Iya, silahkan Ibu. Baik, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah baik. Ada beberapa kali Ibu dapat mengungkapkan kata-kata kunci dari pernyataan coaching yang bisa Ibu tangkap dan Ibu berajukan pertanyaan dengan baik pula. Dan Ibu juga dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Dan sekarang menurut Ibu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan di kemudian hari? Kemungkinan saya ingin lebih ya Bu ya meningkatkan kompetensi saya itu dengan membuat pertanyaan yang lebih berbobot tentunya, dan saya juga ingin berlatih lagi dalam hal memberdayakan coach saya seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kira-kira kapan ya kita akan melakukan percakapan untuk kembali menggali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi? Sepertinya kita bisa melaksanakannya 2 minggu ke depan Ibu. Oke, secepatnya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesediaan Ibu dalam kegiatan coaching kali ini. Sampai bertemu lagi minggu depan berarti ya Bu ya? 2 minggu ke depan ya. Iya, 2 minggu ke depan. Iya. Cukup Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Iya, terima kasih juga ya Bu ya atas waktunya dan kesempatan Ibu tadi telah mengobservasi kami ya, mengamati kami. Terima kasih. Ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yati. Bagaimana kabar Bu Penny hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Maaf ya Ibu kalau mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Ibu, kan kita sharing ya. Iya. Terima kasih atas kesediaan waktunya ya Bu ya. Sama-sama Ibu, apa kira-kira yang akan dibicarakan Ibu kali ini ya Bu? Iya Bu, jadi begini ya Bu ya. Sebetulnya saya tuh sekarang sedang menghadapi sedikit permasalahan ya Bu ya. Jadi ada salah satu murid saya yang di kelas gitu, dia tuh sering kali bolos gitu atau tidak masuk sekolah. Namun dengan berbagai alasan gitu.
Jadi kadang ia beralasan karena bangun kesiangan, lalu beralasan lagi karena tidak dapat bekal seperti itu. Jadi dia itu tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan seperti itu, dan ya apa ya, itu merupakan suatu permasalahan buat saya gitu. Saya sulit sekali gitu bagaimana supaya anak saya itu ya, murid saya itu bisa semangat lagi untuk ke sekolah gitu, jangan bolos lah seperti itu. Oke, baik. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini yaitu pada murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda ya Bu setiap harinya. Iya betul begitu Bu. Jadi murid saya itu tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan yang beragam seperti itu. Oke, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Feni ingin dapatkan? Ya baik Bu. Ya sebetulnya saya ingin membantu murid saya tersebut itu supaya lebih semangat lagi ke sekolah, lebih rajin lagi ke sekolah gitu, dan saya ingin membantunya supaya ia itu tidak mengulangi perbuatan seperti itu gitu Bu. Kebetulan murid saya itu kan bernama Reja ya, jadi saya ingin membantu Reja untuk semangat ke sekolah, untuk rajin ke sekolah seperti itu. Iya, baik. Ibu Feni Iya. sudah pernah melakukan apa saja untuk membantu Ananda Reja tersebut? Ya, sebetulnya saya sudah sering kali ya Bu ya menasehati Reja gitu. Bahkan saya juga sudah pernah mencoba gitu untuk menghubungi orang tua murid gitu. Saya menghubungi orang tuanya, dan kebetulan ternyata orang tuanya itu tinggal di luar kota. Jadi orang tuanya bekerja di luar kota, sehingga Reja di sini tinggal bersama neneknya gitu. Mungkin kurang kontrol gitu ya, atau kurang perhatian seperti itu Bu. Oh, begitu. Iya. Dari nasihat yang Ibu Feni berikan Iya. dan konsultasi yang Ibu lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, gimana posisi Bu Feni dalam pencapaian tujuan tersebut? Ya, menurut saya sih masih ada di posisi 6 Ibu. Ya. Masih di posisi 6 ya Bu ya? Untuk mencapai posisi tersebut, apa yang bisa Ibu Feni lakukan untuk membantu Ananda Reza? Iya, sebetulnya Ibu itu yang sekarang sedang saya pikirkan Bu gitu, bagaimana saya harus membantu Reja, karena apa ya, saya pikir yaitu harus semangat, itu harus rajin gitu. Jadi saya ingin membantu permasalahan dia gitu seperti itu. Namun dengan menasehati ternyata saya belum bisa berhasil gitu membuat dia rajin ke sekolah gitu Bu. Jadi kalau menurut pengalaman Ibu ya, di sekolah anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih agar bisa lebih rileks, lebih semangat dalam belajar di kelas dan bersemangat lagi di sekolah. Iya, sebetulnya saya sih apa ya, semua anak juga ingin diperlakukan ya Bu dengan baik gitu, ingin mendapatkan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan seperti itu. Mungkin sepertinya dengan ada ruang terbuka ya Bu, maksudnya di antara saya dan murid saya itu ada semacam tempat untuk kita bisa saling cerita, saling curhat, saling berbagi, mungkin seperti itu gitu. Dengan adanya ruang ngobrol santai lah ibaratnya gitu, saya bisa mengetahui gitu permasalahan murid, dan murid juga bisa dengan leluasa cerita gitu terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu juga perlunya motivasi, mungkin ya, motivasi agar mereka bisa lebih semangat, bukan hanya untuk Reja tapi untuk rekan-rekannya juga, supaya bisa lebih semangat lagi di kelas gitu Bu. Oh iya, baik Bu. Dari dua hal yang Ibu bicarakan tadi terkait ngobrol santai atau memberi motivasi, kira-kira yang bisa dilakukan Bu Feni yang mana? Yang memungkinkan untuk waktu dekat ini, mungkin saya akan mencoba ngobrol santai Bu ya, dari hati ke hati gitu, baik dengan Reja maupun ya dengan, kalau memungkinkan dengan teman-temannya juga, supaya kita bisa tahu gitu, tidak hanya dengan Rejanya saja. Lalu apabila dirasa perlu gitu Bu, saya ingin juga melakukan restitusi, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi, supaya muncul kesadaran dari anak itu sendiri gitu. Saya harap dengan mengobrol santai itu bisa lebih mengena seperti itu ya Bu. Iya, Iya. sangat bagus Ibu. Nah sekarang untuk hal memberikan motivasi tersebut, mungkin langkah apa yang akan Ibu rencanakan? Ya, saat di kelas ya mungkin saya
akan memotivasi tidak hanya dengan perkataan Ibu. Biasanya saya kan dengan perkataan gitu. Saya akan mencoba dengan memberi video yang inspiratif gitu terkait motivasi dan juga bahan bacaan kepada murid-murid saya gitu dengan video itu supaya mereka bisa mendapatkan manfaat gitu apabila dari video atau apa, supaya bisa dari hal itu mereka bisa tahu gitu terkait manfaat masuk sekolah, rajin sekolah untuk mereka itu seperti apa gitu. Sangat bagus Bu. Ya. Nah sekarang kira-kira kapan Bu Feni akan menindaklanjuti masalah ini? Ya, saya sih inginnya segera mungkin ya Bu ya. Saya ingin meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya itu gitu. Mungkin nanti bisa saat jam istirahat ya Bu ya, saat ada di kantin, jadi kita bisa lebih santai ngobrolnya gitu, dan anak juga merasa tidak terkekang atau tidak terhakimi seperti itu Bu. Ya. Betul sekali Ibu, supaya masalah ini bisa segera terselesaikan, jadi Ibu lebih cepat melakukan tindakannya ya Bu. Iya Ibu. Kemudian apa yang Ibu Feni dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, sebelumnya saya merasa bingung ya Bu ya tadi gitu. Namun setelah saya sekarang telah berbincang dengan Ibu gitu, alhamdulillah saya mendapatkan gambaran gitu terkait tindakan apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi persoalan ini. Terima kasih banyak ya Bu Yeti ya atas waktu yang diluangkannya. Sama-sama Ibu, kabari lagi saya kalau Ibu Feni sudah ngobrol sama Ananda Reza tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Iya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Ibu. Baiklah Ibu, kita akan membicarakan apa ya pada hari ini Bu? Jadi saya akan membicarakan dan bercerita tentang keadaan siswa di beberapa kelas saya Bu. Itu. Oke, jadi apa tujuan yang Ibu ingin capai pada percakapan hari ini Bu? Dalam percakapan hari ini saya ingin meningkatkan prestasi belajar dan motivasi siswa yang berada di bawah KKM dan pada siswa yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Iya. Baiklah, jadi tujuan yang ingin Ibu ingin capai itu yaitu meningkatkan prestasi belajar siswa ya Bu ya, dan juga memotivasi siswa yang berada di bawah KKM, dan juga di sini yaitu selalu ada keterlambatan pengumpulan tugas ya Bu ya, Seperti itu Bu, betul. Iya, baiklah. Sekarang coba Ibu ceritakan kepada saya kondisi yang Ibu maksud itu seperti apa? Jadi begini ya Bu, saya itu kan mengajar mata pelajaran PAI dari kelas 1 sampai 6, dan di situ ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM, dan siswa yang di bawah KKM itu termasuk siswa yang selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan. Oke, baiklah. Jadi seperti itu ya Bu ya permasalahannya. Jadi sekarang tindakan apa yang sudah Ibu lakukan tentang atau mengatasi hal seperti ini? Saya akan memberikan tugas berdasarkan minat serta gaya belajar siswa Bu. Jadi agar ketika mengumpulkan tugas dia merasa sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan minatnya, dan menjadi termotivasi gitu Bu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi menurut Ibu, apakah tindakan yang sudah Ibu lakukan itu efektif atau belum? Untuk pertama atau awal-awalnya masih belum efektif Bu, karena ada beberapa siswa yang masih kadang ingin mengikuti gaya belajar teman-temannya gitu, sehingga dalam pengumpulan tugas masih kurang, dan dalam motivasinya masih mengikuti ke teman-temannya, tidak ada motivasi internal yang datang dari dirinya sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Jadi
Jadi kalau rencana ibu itu kan tadi katanya berpartisipasi ya Bu ya dengan orang tua. Jadi kira-kira rencana seperti apa yang akan ibu lakukan? Karena kan sekarang itu anak-anak sangat dekat dengan media sosial, dengan handphone gitu. Jadi saya akan memanfaatkan gawai atau handphone tersebut dalam mengerjakan tugas. Jadi saya mencoba fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang ada di handphone untuk pemberian tugas ke anak-anak. Baiklah. Nah, kira-kira ibu komitmen dari yang sudah ibu sampaikan itu kira-kira seperti apa? Komitmen yang akan saya lakukan itu seperti tadi, berkolaborasi dan melaksanakan rencana aksi tersebut dengan sebaik mungkin yang bisa saya berikan. Iya, baiklah. Kira-kira kapan ibu rencana aksi yang akan ibu lakukan itu yaitu dengan partisipasi orang tua itu kira-kira kapan ibu akan melakukan? Insya Allah akan saya laksanakan minggu depan Ibu, karena sekarang kan sudah menjelang akhir pekan, mungkin waktunya sedikit mepet, mungkin akan saya lakukan minggu depan. Jadi nanti minggu depan ya Bu ya yang akan ibu lakukan rencana tadi. Kira-kira siapa saja ibu yang ibu libatkan dalam rencana ini? Pastinya saya akan melibatkan orang tua untuk membimbing di rumah, dan saya juga akan mengajak teman sejawat saya apabila ada kendala saya dalam mengaplikasikan tugas-tugas dalam bentuk IT seperti itu. Kadang kan saya ada beberapa hal yang tidak mengerti gitu, mungkin saya akan bekerjasama dengan teman sejawat. Baiklah, tadi bagus sekali ya Bu ya rencana yang ibu akan lakukan. Semoga nanti rencana kedepannya dan solusi tadi yang sudah ibu jelaskan ibu bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan juga mudah-mudahan solusi ini menjadi sesuatu yang bisa mengantisipasi ya Bu ya dari tujuan yang ingin ibu capai itu. Ya, terima kasih